Kabar putusnya hubungan asmara antara Kalina Oktarani dan Ricky Miraza mengejutkan banyak orang. Mengingat sebelumnya kedua pasangan beda 16 tahun ini tampil mesra dalam berbagai kesempatan. Kandasnya hubungan keduanya tidak lepas dari dugaan jika Kalina mengidap penyakit kelamin menular. Dugaan itu pertama kali muncul usai Ricky mengunggah di Instastory akun media sosialnya yang menyebutkan kalau Kalina mengidap penyakit kelamin berbahaya. Meski akhirnya baik Kalina maupun Ricky mengklarifikasi dugaan tersebut dengan mengatakan jika ibunda Aska itu tidak mengidap penyakit kelamin yang menular. Terkait kandasnya hubungan asmara keduanya, baru-baru ini Kalina akhirnya buka suara dan membenarkan jika hubungan cintanya dengan Ricky memang sudah berakhir. Tidak hanya itu, Kalina juga menuding adanya seseorang yang sengaja memfitnah dirinya dengan Ricky. Menurutnya orang tersebut sengaja memanfaatkan situasi yang sempat memanas antara dirinya dengan Ricky. Kalina juga menepis permasalahan yang terjadi saat ini bukanlah settingan atau hanya sekedar mencari sensasi. Meski tidak menyebutkan nama, banyak yang beranggapan bahwa yang dimaksud Kalina ialah mantan suaminya, yaitu Vicky Prasetyo. Lantas, seperti apakah tanggapan Kalina terkait kabar kandasnya hubungan cintanya dengan Ricky Miraza? Ya, melewati 6 bulan kemarin bersama Ricky, aku khususnya aku merasakan ada banyak bahagia bersama dia gitu. Dan saat sekarang lagi ada, aku nggak mau lagi bilang apa ya, kita ada konflik saat ini, lagi ada konflik ya, balik lagi pasti insya Allah kedepannya akan ada jalan keluar lah gitu, akan ada jalan keluarnya dan pasti itu yang terbaik untuk kita berdua. Sebenarnya bukan karena itu sih, alasan utama putus itu bukan karena itu. Ada satu hal yang saya nggak bisa ceritakan dan mungkin Kalina juga tahu apa gitu sih, dan nggak kami publish lah. Nah, kami putus baik-baik aja. Nggak gampang untuk kita tuh tersenyum di depan orang banyak di saat hati kita lagi luka. Dan masalah kepergian mama, aku aja tidak akan pernah bisa sembuh rasa sakit kehilangan mama. Nah, sekarang ditambah lagi dengan masalah aku ada sedikit konflik dengan orang yang aku sayang. Itu juga kan nggak gampang untuk jalaninnya sendiri. Tapi balik lagi ya, mau tidak mau aku harus jalanin gitu. Dan aku ada anak, aku ada Casey, aku ada orang-orang di rumah yang udah seperti keluarga aku. Jadi buat aku ya, kalau misalkan memang aku bisa bersama lagi sama seorang Ricky, ya dia akan kembali menjadi laki-laki yang menjaga aku. Tapi kalaupun memang kita tidak bisa sama-sama lagi, ya aku akan jalan hidup aku dengan anak aku, ya Casey dan tadi keluarga aku. Itu aja udah. Jadi ada beberapa hal yang membuat saya bikin story yang blunder kayak begitu, karena di sini tuh ada beberapa hal, maksudnya kayak kami waktu itu berdua lagi terbalut emosi, soalnya kami lagi terbalut emosi, kami selesai baik-baik aja. Jadi ini dia mungkin minimnya pengetahuan saya soal medis tentang penyakit itu ya, karena bagi saya saluran kami itu kan dekat organ vital ya. Infeksi saluran kami itu dekat organ vital ya. Kan yang kalau bikin sensasi waktu yang kemarin bukan aku. Jadi jangan bilang aku yang cari sensasi. Ada satu hal yang cuma kami berdua yang tahu penyebabnya apa, dan di lain sisi juga kadang saya suka kepikir soal masa lalunya dia, apa segala macam, banyak omongan negatif. Tapi saya selalu sangkal itu semua. Semakin kesini saya tahan, tapi ya apa boleh buat, saya cuma manusia biasa. Yang baru ini juga kan yang bikin masalah bukan dari aku difitnah. Aku dan Ricky difitnah, jadi bukan kita yang mencari sensasi. Dia yang mencari keuntungan dari hubungan aku sama Ricky. Udah tahu kan jawabannya siapa yang terakhir kemarin itu. Yang pasti orang terdekat aku tahu kok
aku bukan yang mencari sensasi atau apapun itu yang disebutnya. Ya emang yang cari sensasi bukan aku kok. Manusiawi kalau aku capek dengar berita bukan berita ya baca komentar miring netizen, tapi nggak ada settingan dalam hidup aku. Yang setting tuh orang yang kemarin, bukannya aku. Kalian udah tahu semua namanya hidupnya dia seperti apa. Tapi kalau aku mah nggak pernah ada settingan dalam hidup aku. Dan untuk pansos apa segala macam, aku tidak pernah pansos. Jangan pernah membandingkan seorang Ricky Miraza dengan yang kemarin, karena bukan levelnya gitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang membandingkan, dia tidak bisa disamakan. Dan aku akan sangat amat marah sama orang yang membandingkan seorang Ricky Miraza dengan yang kemarin. Seakan tidak mau ambil pusing dengan ramainya pemberitaan terkait permasalahan yang terjadi saat ini, Kalina mengaku jika dirinya kini sedang fokus merenovasi rumahnya. Menurutnya itu lebih penting daripada menghabiskan energi untuk membahas fitnahan yang ditujukan kepada dirinya. Kalina percaya keluarganya, terutama anak sematawayangnya Aska, dapat memahami kondisinya saat ini. Kalina juga percaya anaknya tidak akan termakan fitnah-fitnah yang menyebutkan kalau dirinya mengidap penyakit kelamin menular. Klarifikasi Kalina terkait fitnah tersebut menurutnya sudah cukup meyakinkan keluarga dan anaknya itu. Kalina juga yakin anaknya akan memberikan dukungan untuk dirinya. Lantas, seperti apakah bentuk dukungan Aska untuk ibundanya yang sedang dihadapkan banyak masalah? Untuk sementara waktu ya, aku lagi mikirin untuk bangun rumah, lagi renovasi rumah. Jadi ya fokus untuk mikirin renovasi rumah, nyari uang untuk renovasi rumah, nyari apa segala macam kayak gitu-gitu. Ya sebenarnya itu adalah rumah yang dimana aku beli sesuai dengan perjanjian aku sama Aska. Aku janji sama anak aku untuk beli rumah di dekat rumah dia lagi gitu. Jadi aku udah tepatin janji aku ke anak aku. Dan kebetulan memang rumah yang aku ambil itu selain dekat dengan rumah Aska, dekat sama rumah Ricky, dan dekat tempat dia kerja juga. Jadi kayak gitu. Dalam waktu kebetulan yang bersamaan. Nah, buat aku kan satu paket, tapi sekarang karena lagi ada masalahnya kayak gini, ya buat aku kan aku sudah menepati janji untuk anak aku aja yang terpenting. Kan gini ya, anak aku juga kan bisa membaca postingan aku yang sama dokter gitu. Itu sudah bisa menjelaskan bahwa aku itu bukan seperti yang diberitakan. Jadi sekarang ya udah. Anak aku bukan anak yang bodoh yang tidak bisa menilai mana yang benar, mana yang salah. Jadi aku sekarang nggak mau terlalu ambil pikir banyak, terlalu pikir pusing segala macam, capek akunya gitu. Dia baru ketemu sekali saat lagi ibu aku sebelum meninggal, jadi belum bisa dibilang seperti apa. Menurut Ricky sih Aska ya kalau misalkan dilihat dari kan dia dengar ceritanya aku, ya anak yang luar biasa lah gitu. Karena kan juga dia belum dekat sama anak aku, jadi hanya bisa menilai dari cerita aku atau apa yang dia lihat dari Instagram atau berita. Ya namanya anaknya pacar ya penilaian itu positif aja, bagus gitu.